Hey guys, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira sampai keluarga yang tersayang dan tercinta. Bagi yang baru saja tersinggah di channel Lilia Pictures ini, sudilah untuk menekan tombol subscribe dan lonceng yang gratis itu guys, tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi yang Bang Li juga pengen tahu. Teman-teman, masihkah teman-teman ingat baru-baru ini Rusia ada meluncurkan rudal yang begitu keren, hypersonic, kelajuannya ibarat petir menyambar ke bumi, yaitu rudal Oreshnik. Rudal ini begitu misterius. Bang Li ingin tahu kenapa ianya begitu laju, begitu cepat. Seperti biasa guys, tanpa basa-basi, yuk follow Bang Li, markiton video ini. Let's go. Wah, lihat itu guys. Lihat itu guys, waduh, nggak bisa sempat buat bikin apa-apa ya. Pada tanggal 21 November Channel 2024, Rusia meluncurkan serangan rudal balistik ke Ukraina. Balistik yang begitu dahsyat, lihat itu guys. Sasaran yang dituju adalah kompleks industri Pivdenmash di kota Dnipro. Hancur guys. Kompleks industri Pivdenmash atau sebelumnya bernama Yuzmash ini merupakan industri yang memproduksi rudal, mesin roket, dan beberapa persenjataan milik Ukraina. Habis dihantamnya. Video serangan rudal tersebut menghebohkan bagi kalangan yang mengikuti perang Rusia-Ukraina. Ini video serangan itu bukan belum pernah kaleng-kaleng dilihat sebelumnya. Yang paling spektakuler adalah kecepatannya. Iya, ngeri tersebut menempuh perjalanan dari balik awan sampai mencapai permukaan bumi dalam waktu kurang dari 1 detik. Menakutkan. Diperkirakan memiliki kecepatan Mach 10 atau 11. Ini berarti batas atas dari definisi kecepatan hypersonic. Beragam spekulasi bermunculan. Mana ya? Canggih ya. ICBM hancur. Pihak Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah menggunakan ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile atau rudal balistik antar benua. Jarak jauh. Kecepatan tinggi, terlalu laju guys. Departemen Pertahanan Amerika atau Pentagon menepis dugaan itu karena jika Rusia meluncurkan ICBM pasti akan memicu alarm peringatan serangan nuklir yang mereka miliki. Diduga yang diluncurkan tersebut merupakan IRBM atau Intermediate Range Ballistic Missile alias rudal balistik jarak intermediate. Jarak menengah, intermediate. Ini sebenarnya hanya masalah klasifikasi jarak saja. Jarak intermediate adalah jarak antara 3.500 sampai 5.500 km. Sedangkan yang digolongkan ICBM adalah yang memiliki jangkauan di atas 5.500 km. Jarak jauh antara benua. Informasi ini yang jarak menjadi sedikit lebih jelas setelah Presiden Vladimir Putin menyampaikan pengumuman resmi di televisi bahwa Rusia telah meluncurkan sistem senjata baru yang diberi nama Oreshnik yang merupakan rudal balistik intermediate. Rusia dan Amerika sebenarnya pernah memiliki perjanjian pelarangan penggunaan rudal jarak intermediate, yakni INF Treaty atau Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Ada perjanjian yang dibuat di masa Uni Soviet ini melarang kedua negara memiliki rudal balistik jarak intermediate, baik nuklir maupun konvensional, yang diluncurkan dari darat. Namun, kayaknya pada tahun 2018, Amerika menarik diri dari perjanjian ini karena menuduh Rusia tidak mentaati isi perjanjian dengan mengembangkan rudal Novator. That is why I announced that the United States is officially withdrawing from INF Treaty. Alasan lain Amerika juga untuk mengcounter ancaman Cina karena Cina tidak terikat perjanjian ini. Rusia juga kemudian menarik diri dari perjanjian tersebut sehari setelahnya. Jadi perjanjian ini tidak berlaku lagi. Udah habis, udah tamat guys. Kita kembali ke rudal Oreshnik. Tidak banyak yang diketahui tentang rudal balistik ini karena dikembangkan tanpa publikasi yang luas. Dalam video ini, kita akan membahas tentang rudal
ini, meskipun masih sangat sedikit informasi yang diketahui. Pertama, nama dari rudal ini. Rudal ini oleh Rusia diberi nama Oresnik, yang berarti hazel, yakni nama pohon penghasil hazelnut. Hazel? Entah disengaja atau tidak, Kenapa? dari pohon hazel ini memiliki kemiripan dengan penampakan hulu ledak rudal tersebut pada fase terminal atau sesaat sebelum menghantam bumi. Oh, itu ya. Pentagon menduga bahwa Oresnik pada dasarnya adalah varian intermediate dari rudal RS-26 Rubesh. Hazelnut, This guys. IRBM was based on Russia's RS-26 Rubesh. Namun, dugaan ini belum tentu benar. Ya, Bisa jadi, ini adalah sistem yang sama sekali baru. canggih lah ini. Analisis lain menyatakan bahwa basis dari rudal Oresnik ini adalah rudal R-30 Bulava. Rudal ini lebih baru dibandingkan RS-26 Rubesh. Rudal balistik Bulava merupakan rudal balistik berbasis kapal selam atau SLBM yang mulai dioperasikan tahun 2019. Waduh, baru lagi ya. Rudal Bulava juga memiliki kemampuan membawa multi hulu ledak. Ia bisa membawa 6-10 hulu ledak nuklir maupun konvensional. Jika ini benar, maka Oresnik merupakan versi peluncur darat dari Bulava. Gitu ya. Ini semakin diperkuat dengan ditemukannya pecahan komponen dari rudal tersebut. Nomor seri komponen tersebut serupa dengan komponen yang digunakan pada rudal R-30 Bulava. Karena merupakan rudal dengan jarak intermediate, maka lintasan rudal ini dalam perjalanannya berada di atas atmosfer bumi. Di media sosial beredar video-video yang dinarasikan sebagai penampakan rudal Oresnik pada fase mid-course. Meskipun setelah dicek, yang dalam video tersebut sebenarnya adalah peluncuran roket Soyuz yang menyuplai logistik untuk stasiun luar angkasa ISS. Namun, rudal balistik pada fase mid-course juga akan nampak seperti itu. Wah, canggih. Yang benar-benar merupakan jejak rudal Oresnik adalah foto ini. Tampak sisa jejak roket berpendar di langit. Fenomena ini disebut sebagai fenomena twilight. Hasil sisa dari reaksi pembakaran roket, salah satunya adalah H2O atau uap air. Karena tekanan udara yang turun secara drastis dan suhu yang rendah, uap ini segera membeku menjadi kristal es. Jika roket ini terbang pada waktu setelah matahari terbenam atau menjelang subuh, maka jejak semburan ini akan tampak bercahaya. Ini karena di atas masih terkena sinar matahari, sementara di permukaan bumi sudah gelap. Jadi, jejak ini tampak bercahaya karena kristal-kristal es tersebut memantulkan sinar matahari. Sekarang, kita bahas pada fase terminal atau saat mencapai target. Terlihat terdapat beberapa hulu ledak yang berjatuhan dengan kecepatan sangat tinggi secara berurutan. Berapa ramai yang setidaknya ada 6 kali, kemalangan dan jiwa masing-masing itu yang maut, terdiri dari 6 submunisi yang berjajar. yang kecelakaan akibat rudal ini. Ya Allah, subhanallah. Dimungkinkan seperti halnya ICBM, Ya. rudal balistik Ya, itu. ini memiliki beberapa reentry vehicle atau RV, dan masing-masing RV berisi 6 submunisi. Jadi, setiap satu rudal balistik akan menjatuhkan 36 hulu ledak. 36 hulu ledak. Dari video yang beredar, tidak ada ledakan besar saat hulu ledak ini menghantam tanah. Karena serangan ini juga dimaksudkan sebagai uji coba sistem senjata baru, maka bisa dimungkinkan menggunakan hulu ledak blank atau kosong, tidak berisi bahan peledak. Jadi, hanya mengandalkan energi kinetik. Tanpa bahan peledak pun, energi kinetik dari munisi berkecepatan Mach 10 memiliki daya rusak yang besar. Mach 10, guys. Namun, bisa juga hulu ledak ini difungsikan sebagai bunker buster. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, hulu ledak bisa menghujam sangat dalam ke dalam tanah, sehingga tidak terlihat ledakan di permukaan. Sekarang, dari mana hulu ledak rudal ini mendapatkan kecepatan yang sedemikian luar biasa? Jika dibandingkan dengan penampakan serangan rudal balistik sebelumnya, kecepatan ini terlihat seperti serangan dari alien. Dari alien ya. Ini adalah serangan rudal balistik Iran ke Israel. Perlahan Dan aja ini ya. adalah uji coba rudal balistik antar benua milik Amerika Serikat. Terlihat sangat lambat
jika dibandingkan dengan yang ini. Ya, terlalu laju guys. Pantas. Rudal balistik menuju sasaran dengan lintasan balistik. Ya. Sebelum mencapai sasarannya, rudal ini terbang dulu ke ketinggian. Nah, Rudal balistik jarak menengah hingga jarak antar benua, lintasannya melewati atas atmosfer bumi. melewati atmosfer. Saat turun ke bumi atau fase re-entry, bagian hulu ledak kecepatannya terus bertambah akibat gravitasi bumi. Ya, gravitasi. Rumus kecepatan jatuh bebas berdasarkan ketinggian adalah VT kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi dikali ketinggian. Waduh, lanjut. Jika hulu ledak jatuh Lanjut bebas banget. dari ketinggian 100 km, Meter. maka Lanjuannya. kecepatan saat mencapai permukaan bumi adalah 1400 meter per detik atau maks 4. Bagian re-entry vehicle dari rudal Oreshnik kemungkinan 1,4. memiliki sistem propulsi atau pendorong yang memberikan kecepatan awal hypersonik pada saat re-entry. Jadi, pada saat jatuh, hulu ledak ini sudah memiliki modal kecepatan awal yang sangat tinggi. Kayak seperti meteor ya. Misalnya, Bintang. kecepatan awalnya sudah Macam maks kayak 4. bintang. Secara teoritis, jika dari ketinggian 100 km, maka saat mencapai bumi, kecepatannya menjadi maks 7. Hitungan ini masih mengabaikan Lagi hambatan pantas. udara atmosfer. Angka tersebut bisa ditingkatkan lagi dengan menambah ketinggian dan kecepatan awal. Beberapa pengujian sistem propulsi scramjet mampu mencapai kecepatan maks 9,6 bahkan maks 10. Maks 10. Karena scramjet merupakan mesin air breathing atau Nggak masuk memerlukan akal. suplai udara luar. Jika benar hulu ledak ini memiliki pendorong scramjet, maka mesin ini mulai menyala saat memasuki atmosfer. Kecepatan awal didapat dari kecepatan re-entry. Dengan kecepatan mencapai maks 10, rudal ini hampir mustahil bisa dicegah dengan sistem pertahanan udara yang ada saat ini. Pada video sebelumnya, Nggak bisa kita bikin sudah membahas apa-apa ya, mengapa rudal balistik yang kecepatan terminalnya Sulit sangat tinggi, menangkis. sangat sulit untuk ditangkis. Terlalu pantas Sampai guys. jumpa. Oke guys, gimana? Itu dia tadi. Baru mau tahu Oreshnik ini namanya kacang hazelnut itu ya. Wih, kenceng tapi rudalnya ya. Walaupun namanya kacang hazelnut, nggak cocok nama dan rupanya. Terlalu pantas. Hypersonic. Bukan lagi supersonic guys, hypersonic. Tapi ya yang dikatakan oleh Rusia bukan ada hulu ledak. Nggak ada di bawah sebarang peledak. Hanya blank. Rudal kosong rudal yang kosong sebagai ujian saja, testing, tapi dihantar ke Ukraina. Waduh, testingnya kayak betul-betul terkejut tengah-tengah makan bakso di rumah kerebum di dapur. Waduh, kalau nggak meletup pun bikin sakit jantung guys. Tapi itulah kecanggihan teknologi yang kita bisa lihat. Sebelum ini kita hanya lihat dalam kawasan rangkuman ASEAN. Ini bila kita pergi lihat lagi teknologi negara-negara maju yang lebih moden seperti Rusia, mereka lebih advance, lebih moden, lebih canggih lagi. Militernya, alusistanya, rudalnya. Kayak gitu guys. Gimana mau lari guys? Gak bisa lari. Jadi itulah seperti biasa teman-teman, jika ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin di-share, seperti biasa baku hantam yang positif di ruangan komen. Oke? Nggak ada salahnya. Sampai di sini dahulu video reaction kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton bersama Bang Lee. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lily. Seperti biasa guys, salam sayang dari Lily Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.